Shalom saudara, ya semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, sehat dan luar biasa. Dalam segala keadaan, biarlah kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Juga ada di luar negeri, selamat pagi atau selamat siang. Tuhan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin terus mencari Dia. Sungguh-sungguh menyenangkan hatinya hari ini. Biar kita datang di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa persembahan yang terbaik, yaitu memberi hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa malam hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Kami datang memuji menyembah Engkau, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu Tuhan, ini hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari bawa pujian-Mu pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah persembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, amin. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan hari ini, katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan,
Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Tuhan. Amin Yesus. Di mana Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, amin. Lebih lagi, sekali lagi katakan pada Tuhan, mari bawa hidupmu yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan, kami tahu Tuhan, Engkau meminta hidup yang kami persembahkan bagimu, hidup yang kudus, yang bebas dari segala dosa-dosa Tuhan. Itu yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami percaya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku. Amin Tuhan. Persembahkan. Kami tahu hidup adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami padamu Tuhan. Pakai hidup kami selama kami ada di dunia ini Bapa, biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi Tuhan. Amin. Lebih lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar ini menjadi doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Sebab kami tahu bila saatnya nanti datang Tuhan, kami tidak berdaya lagi.
hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidup kita sudah menjadi berkat, saudara? Atau sebaliknya kita hidup mengikuti dosa dan hawa nafsu kedagingan? Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan, ini Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga lihat hidup kami mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Yesus yang menopang kami. Ada Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Kalau kami sebagai seorang suami, jadikan hidup kami berarti bagi istri dan anak-anak kami. Kalau kami seorang istri, jadikan hidup kami berarti bagi suami dan anak-anak kami. Kalau sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang hidupnya berarti bagi orang tua, bahkan bagi sekeliling kami Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti kami tidak akan berdaya lagi. Tubuh ini sudah kehilangan kekuatannya. Maka disitulah Tuhan, kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Amin. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap Amin. langkah. Engkau hadir dalam hidup kami. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Setia
Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah, tandaku berserah kepadamu selamanya. selamanya. Engkau setia. Lebih lagi saudara katakan kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman Tuhan, Aman di dalam hadirat-Mu. hadirat. Kau buktikan Tuhan, Buktikan Engkau setia. kan kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah Tuhan, tandaku berserah kepadamu selama-lamanya. selamanya. Kau setia, Setia. oh your presence Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your Your presence presence never leaves me Lord. Yes. and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me. And you'll never Forsake me. oh your presence never leaves me Lord Jesus. And you'll never forsake me. Mari bersyukur, angkat tanganmu, katakan kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Di di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kau buktikan Engkau setia. kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. tandaku berserah Amin. kepada Oh, selamanya. selamanya. Engkau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau datang dalam hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur buat segala karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu.
Shalom Ibu Debbie, saya dengan Yuliana. Saya ingin memberikan kesaksian. 2 tahun yang lalu saya pernah WA Ibu dan saya sharing bahwa saya sedang berobat di Singapura. Dan saya sendirian. Dan saat itu Ibu Debbie mengenalkan saya dengan pelayanan SOS di Singapura. Saya bersyukur Ibu, ya, dan 2 tahun yang lalu saya berobat di Singapura ditemani dengan pelayanan Pastor Stefanus dari SOS di Singapura. Saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Ibu Debbie. Puji Tuhan, tahun kemarin saya pulang ke Indonesia dengan kesembuhan kelainan darah. Namun tahun ini saya harus kembali lagi berobat ke Singapura dengan diagnosa yang berbeda, yaitu saya mengalami kanker limfoma dan udah stadium 4. Saya datang ke sini sendirian untuk berobat dan saya masih bertemu ya dengan pelayanan SOS Pastor Stefanus dan istrinya di Singapura. Sebagai manusia biasa, jauh dalam hati saya merasa sedih dengan keadaan ini, Bu. Namun saya percaya Tuhan punya rencana jauh lebih baik untuk saya. Walaupun tidak mudah menjalaninya, tetapi berkat semua khotbah-khotbah Ibu, iman saya dikuatkan. Saya terus mencoba untuk belajar berdoa, saya mencoba belajar baca firman, dan saya mencoba melakukan firman sampai hari ini. Dan yang paling terpenting saya belajar banyak dari khotbah-khotbah Ibu bahwa hidup ini harus selalu bersyukur. Dan bersyukur itu bukan hanya dalam keadaan baik saja. Saya sampai hari ini masih melakukan kemoterapi, Bu, tetapi puji Tuhan saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya merasa iman saya semakin bertumbuh lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanan Ibu dan juga seluruh tim yang sudah menjadi berkat, dan di masa-masa sulit saya, pelayanan Ibu terus menyertai, memberkati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus juga, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati Ibu dan semua tim, bahkan keluarga. Amin, saudara, ya puji Tuhan, ya Yuliana, iya saya dulu ingat. Ya, Yuliana pernah WA dan telepon kepada saya sedang berobat di Singapura, dan berterima kasih juga ya saat itu saya memberikan kontak Ibu kepada hamba Tuhan yang ada di Singapura, ya sahabat saya, yaitu dari sahabat orang sakit pelayanan yang ada di Singapura, Pak Stefanus. Puji Tuhan kalau Pak Stefanus bisa dan istrinya juga terus menguatkan Ibu selama berobat di Singapura. Ya, dan sekarang ini Ibu masih berobat juga karena divonis dokter kena kanker limfoma stadium 4. Ya, luar biasa saudara, ya kesaksian malam ini sangat luar biasa. Karena biasanya kita mendengarkan kesaksian orang bersyukur karena disembuhkan, orang bersyukur karena mengalami mujizat. Tetapi malam ini kita sangat-sangat mengucap syukur dan kita dikuatkan mendengarkan kesaksian dari saudara Yuliana, di mana dia divonis dokter kena kanker limfoma stadium 4. Ya, tetapi dia menulis kesaksian di sini, dia mengucap syukur ya karena ya selama dia berobat ya Tuhan menyertai dia, bahkan dia selalu belajar bersyukur sekalipun secara manusia di dalam hati dia merasa sedih ya dengan keadaannya, tetapi ya jauh lebih luar biasa dia berkata dia selalu belajar melakukan firman, terus membaca firman, bahkan terus berdoa. Dan yang terlebih lagi dia berkata hari ini tuh dia terus belajar untuk bersyukur atas setiap keadaan di hidupnya. Ya, bahkan yang luar biasa saya baca di sini, semakin hari dia semakin merasa bertumbuh di dalam iman. Saudara, ya seringkali ya inilah kehidupan, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Namun itulah iman percaya, saya selalu mengajarkan bukan hanya yang baik-baik saja.
Ya, mengapa kita mengikuti Yesus? Bukan supaya kita nggak sakit, bukan hanya supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk, tetapi kita mengikuti Yesus ya supaya ketika kita mengalami hal yang buruk sekalipun selalu ada penghiburan. Bahkan ya ketika mungkin kita divonis mati oleh dokter atau oleh penyakit kita tetap percaya karena mengikuti Yesus. Firman Tuhan berkata, ya, mereka yang mati di dalam Kristus itu adalah sebuah keuntungan. Ya, saya mengucap syukur kalau hari-hari ini semakin banyak orang mengerti bahwa kita ini hidup ikut Yesus bukan hanya menikmati yang baik-baik saja. Tapi Tuhan mau kita juga belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun kita tetap bersyukur. Puji Tuhan ya buat saudari Yuliana tetap kuat. Kami semua jemaat Mesbah Doa tetap mendukung di dalam doa. Ya bukan hanya dalam keadaan yang baik tetapi setiap ya keadaan. Kita harus bersyukur karena firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28. Ya tidak tahukah kamu ya sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Yang terpenting adalah secara rohani, secara iman, ya saudari Yuliana terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Ya bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari Kristus ya. Kami terus berdoa biar kesembuhan sempurna boleh terjadi karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami semua jemaat Mesbah Doa mendukung ibu di dalam doa. Ya semoga ya bahkan apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki atas kehidupan ibu ya yang terbaik kita percaya ya Tuhan akan melakukannya. Itu doa-doa kami, ibu tetap kuat dalam berobat di Singapura karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ke-10. Kemarin kita sudah membaca bagaimana tulah yang ya ke-7 hujan es yang membinasakan semua ternak-ternak ya dari ya kepunyaan orang Mesir tetapi punya orang Israel diluputkan Tuhan. Dan sekarang kita masuk pada Keluaran 10 yaitu tulah ke-8 yaitu belalang saudara ya. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya itu berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Ayat 2, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi itu ada maksud dan rencananya ya. Allah itu memberitahukan kepada Musa bahwa semua pengalaman-pengalaman, semua mujizat-mujizat, semua tanda-tanda ajaib itu yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir, ya dengan Fir'aun itu dia harus ceritakan kembali kepada keturunannya. Ya saudara, apapun yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan, kita juga harus bersaksi kepada anak cucu kita, ceritakan tentang kebesaran Tuhan. Tuhan mau bagaimana cara kita ini melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan, waktu kita ini menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ceritakan kepada anak cucumu, karena itu yang lebih berharga daripada warisan harta. Ketika kita membagikan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, kita menceritakan keajaiban Tuhan. Dengan cara itulah iman anak cucu kita akan bertumbuh dan mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkata, ya, apa yang engkau lihat ini yang aku lakukan antara engkau dan juga Fir'aun, semua mujizat, tanda-tanda ajaib, ya, supaya engkau ceritakan kepada keturunanmu. Ya, jadi saudara, bayangkan alangkah hebat kisah-kisah yang harus Musa ceritakan dengan hidup ya dalam satu kisah terbesar di dalam sejarah Alkitab, dan bahkan dia menyaksikan peristiwa-peristiwa
yang mungkin hanya sedikit orang yang pernah melihat. Ya, karena itu bahkan kita sekarang pun ya mengetahui kisah ini karena tercatat di dalam Alkitab. Karena itu saudara, ya sangat penting ya bagi kita orang tua untuk menceritakan setiap kisah-kisah hidup kita bersama dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Apa yang pernah kita alami di masa lalu di mana Tuhan menolong hidup kita, ceritakan kepada mereka saudara. Ya, dan apakah kita pernah mengalami titik balik atau campur tangan Tuhan dalam hidup kita, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita, itu akan menjadi bekal, ya kesaksian, cerita-cerita yang hidup yang dapat kita bagikan kepada keturunan kita saudara nantinya ya. Ayat 3 dikatakan, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 4, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Ayat 6, belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Saudara, ya memang Fir'aun ini orang yang keras hati. Dan di balik sifat keras hatinya itu apa? Dia punya sifat yang menentang Tuhan. Dia tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Dia nggak mau ya tersungkur dan mengaku bahwa Allah Israel itu Allah yang berkuasa. Ya karena itu Tuhan terus berperkara dengan dia karena Tuhan tahu memang hatinya itu keras dan sombong. Ya, dan akhirnya Musa berkata, kalau engkau tidak mau merendahkan hati, perhatikan di sana ya. Rendahkanlah dirimu di hadapanku, kata Tuhan. Jadi ini intinya kenapa Tuhan juga terus ya memperlihatkan ya apa tandanya bahkan mengeraskan hati Fir'aun karena satu yang menjadi penyebab Fir'aun tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu mencari orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Bagaimana cara kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan? Waktu kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan suka dengan orang-orang yang mau merendahkan diri. Karena itu saudara ya jangan buang waktu. Jangan biarkan ya hidup kita ini sia-sia ya dengan tidak kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan malah dengan kesombongan. Ya kita terus mencari dan berpikir bahwa kita lebih hebat dari Tuhan. Hati-hati, seringkali tanpa kita sadari kita juga bersikap sombong dengan tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 7, sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insyaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ayat 8, lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Ayat 9, jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ya, jadi pada akhirnya saudara, ya Fir'aun bertanya, ya siapa saja akan pergi? Kenapa? Karena Fir'aun didesak juga oleh ya pegawai-pegawainya dan rakyat itu berkata, sampai kapan lagi Tuanku itu tidak mau insyaf, Tuanku tidak mau bertobat, tidak mau sadar melawan Allah ini, Allah bangsa Israel itu. Lepaskan saja mereka, kata pegawai-pegawainya, biarkan mereka pergi supaya kita ini tidak ya
terus kena tulah, bahkan mereka ini menjadi jerat bagi kita. Lalu Musa bilang, silakan pergi, siapa saja yang mau pergi. Musa berkata, semua orang tua, orang muda, ya anak-anak kecil, kambing, domba, lembu akan kami bawa, sebab kami akan pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, lalu di sana kita melihat setelah Musa berkata, ayat yang 10, tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat 11, bukan demikian kamu boleh pergi, hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, ya, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Ayat 13, lalu Musa mengelurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah pagi hari angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh tanah Mesir, hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak ada yang terjadi lagi yang demikian. Jadi betapa dahsyat tulah belalang ini, saudara. Ya, belalang sangat banyak menutupi tanah Mesir sehingga semua tumbuhan dimakan habis, saudara. Dan kisah ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi ya tinggal yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Ayat 16, maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ayat 17, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dan dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut berau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Kita melihat di sini, saudara, sekalipun sudah terjadi tulah itu, ya, tetapi hati Fir'aun masih dikeraskan Tuhan. Mengapa Tuhan masih mengeraskan hatinya? Karena memang ya Tuhan tahu sikap hati Fir'aun itu tidak mau bertobat. Ya, karena Tuhan tahu memang dia tidak mau merendahkan diri. Ya, tidak ada tuh, ingat saudara, Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Ya, makanya ya ketika Tuhan melihat hati, ya berhati-hatilah saudara ya. Jangan sampai akhirnya murka Tuhan turun, hati kita dikeraskan, kita sudah gak bisa bertobat lagi dan pasti akan binasa. Saya berdoa supaya kita semua belajar dari kisah malam ini. Ya, mari kita saudara mengajarkan semua ya pengalaman-pengalaman baik bersama Tuhan kepada anak cucu kita, seperti yang Tuhan firmankan kepada Musa. Apapun yang mereka lihat, mereka alami di Mesir, tanda mujizat yang heran, ceritakan kepada anak cucumu. Biar kita menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan, tidak sombong tetapi merendahkan diri di kaki Tuhan, sehingga kita boleh melihat anugerah Tuhan juga tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami belajar dari Tuhan sendiri, mau merendahkan hati, meninggalkan segala kesombongan kami. Bahkan kami belajar, Tuhan mengajarkan kami untuk menceritakan setiap kisah-kisah ajaib yang pernah Tuhan buat di hidup kami.
Biarlah anak cucu kami boleh mendengar tentang Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan. Ajarkan kepada kami Bapa untuk selalu setia kepada Tuhan, memegang prinsip dan firman-Mu Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Keluarga demi keluarga Tuhan, memberkati suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Rumah tangga kami disertai Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, berkati Tuhan anak-anak tumbuh di dalam Engkau. Masa depan mereka bahkan jodoh mereka Tuhan pegang kendali. Berkati juga untuk setiap keluarga besar kami hari-hari ini yang belum mengenal Engkau jamah, yang sedang terbaring sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan secara jiwa terjadi, bahkan secara fisik terjadi. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, pemulihan rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kau juga Tuhan yang melepaskan setiap anak-anak-Mu dari ikatan-ikatan dan jerat dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, yang terikat dengan obat-obat tidur, obat-obat penenang, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Tuhan turut bekerja melepaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melepaskan, membebaskan kami. Berkati setiap mereka hidup punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi boleh Tuhan berikan kepada semua pasangan yang mengharapkan anak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan juga mencukupi, agar hidup kami terus Tuhan boleh menjadi berkat bahkan bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami lepaskan berkat dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan lindungi bangsa Indonesia dengan ketentraman yang dari Engkau. Ampuni bangsa ini, pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati juga Bapa untuk seluruh rakyat Indonesia, biarlah kembali kepada pertobatan, meninggalkan yang jahat, dijauhkan bangsa kami dari terorisme, pemberontakan, pertikaian, perang. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, bahkan kami menyerahkan pemilu nanti 2024. Tuhan sudah mulai bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memilih seorang pemimpin yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan juga Engkau memberkati Bapa untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Biarlah bangsa-bangsa boleh melihat kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau yang mencurahkan hujan pertobatan. Biarlah semua bangsa-bangsa boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup para pemimpin mereka juga ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka yang setia berdoa di benua-benua Tuhan, agar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di sorga. Kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Karena itu kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.